Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia nikmat, hidayah, inayah, taufik yang senantiasa terus-menerus Allah berikan kepada kita semua. Salah satu bentuk taufik dari Allah, kita bisa dikumpulkan dalam majlis yang mulia untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu Allah juga memberikan kepada kita taufiknya lagi, yaitu kita bisa ar-ribat, kita bisa menetapi firman Allah, fa idza faragta fansab. Setelah kita melakukan satu ketaatan, disambung lagi dengan ketaatan berikutnya, yaitu kita talabul ilm, yang insyaallah pada kesempatan yang pagi yang penuh berkah ini kita akan menyampaikan sebuah kitab, yaitu Ta'zimil Quran, Arba'una Haditsan fi Ta'zimil Quranul Karim. Ada sekitar 40 hadis tentang pengagungan terhadap Al-Quran yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini Allah memberikan nikmat dua kepada kita, yaitu al-hayah, yang kedua al-fursah. Al-hayah, kita semalam dimatikan oleh Allah, karena an-naum akhul maut. Kematian itu adalah apa? Tidur itu adalah saudaranya kematian. Kita sekarang dihidupkan kembali oleh Allah. Berarti kita diberikan apa? Kehidupan oleh Allah. Yang kedua al-fursah, kita diberikan kesempatan. Artinya dari dua nikmat ini, ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjadi manusia terbaik. Mungkin kemarin kita contoh misal sholatnya kelenderan, jauh dari Al-Quran, maka hari ini setelahnya kita diberikan oleh Allah nikmat hidup, al-hayah, dan nikmat al-fursah, kesempatan sekarang ini kita bisa berbenah diri untuk menertibkan sholat, terutama sholat wajibnya, kemudian juga untuk senantiasa, kemarin kita jauh dari Al-Quran, mulai hari ini kita dekat dengan Al-Quran. Kenapa ma'asyiral muslimin? Sesuai dengan apa yang tadi dibaca oleh imam, itu membaca surat Fatir. Beliau mengatakan, Allah berfirman dalam surat Fatir tersebut, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Di ayat tadi pembuka, di ayat pertama atau di rakaat pertama dibacakan, Allah di situ menjelaskan kepada kita kaum muslimin
bahwasanya ada satu dagangan bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, dan bisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi. Dan oleh Allah diungkap bisnis apa saja yang tidak akan pernah rugi. Yang pertama, poin pertama, Allah menetapkan di poin pertama, innal ladzina yatluna kitabullah, orang-orang yang selalu tilawah Al-Quran. Ya, yatlun menurut ulama itu ada 3 pemahaman. Tilawah secara lafdiyah, lafadznya kita belajar tahsin. Ya, saya pernah melihat di sana itu ada bapak-bapak belajar tahsin sama ustadznya, masya Allah. Ya. Yang muda-mudanya mana ini? Ya, semangat terus, semangat ya, masya Allah. Terus, ya, yang kedua tilawah secara maknawiyah. Kita harus paham, ya, dengan apa yang kita dengar, Al-Quran yang kita dengar, kita harus paham dengan apa yang mungkin tadi kita dengar imamnya, ya, yang dibaca oleh imam, kita harus paham sehingga apa? Itu bisa menyentuh kepada hati kita, dan nantinya ada namanya perubahan sikap. Kita diingatkan oleh Allah, karena memang hakikatnya Al-Quran itu kalau dalam surat Yunus ayat 57 merupakan nasihat dari Allah. Cuman kita nggak merasa kalau Al-Quran itu nasihat dari Allah. Kenapa nggak merasa? Karena kita nggak paham makna. Di surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang nasihat kepada kalian dari Tuhan kalian. Qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian mau'izatum mir rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian. Al-Quran ini masalah secara hakikatnya adalah nasihat Allah untuk kita. Ya. Makanya dalam tilawah jangan dicukupkan hanya tilawah lafadznya saja atau lafdiyah saja, tapi kita berusaha loncat masuk ke tipe atau ke tahapan tilawah secara maknawiyah. Karena memang hakikatnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk Nabi dan umatnya diamalkan, ma'asyiral muslimin. Sehingga perilaku kita, ucapan kita, tutur kata kita, tindakan kita ini sesuai dengan koridor yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, tilawah secara hukmiyah. Kita bisa mengaplikasikan hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah inti daripada Al-Quran, ya, diturunkan kepada kita. Kenapa kita disuruh untuk berbisnis dengan Allah lewat Al-Quran? Karena ini tadi, masyaallah muslimin, ya. Kemudian bisnis yang kedua yang adalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Yang kedua, tegakkan salat, dirikan salat. Masyaallah muslimin, jangan sampai kita kalenderan tentang masalah sholat, terutama sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini adalah termasuk barometer keimanan seseorang. Dan pertama kali hubungan hamba dengan Allah yang akan dihisab mengenai tentang ibadah adalah as-shalah. Ketika sholat kita baik, ma'asyiral muslimin, di sisi Allah nanti dilaporkan, di sisi Allah baik, ya, ida soluha kullu amaluh, maka amalan-amalan yang lainnya itu terkatrol menjadi baik. Wa idzal fasada kullu amaluh, tapi ketika salat kita direken oleh Allah, dihisab oleh Allah jelek, belang betong, bolong-bolong. Kadang salat itu ketika kita mood saja, kalau enggak mood bahkan sholatnya bisa sepekan sekali, Jumatan toh. Ada nggak seperti itu? Ada, masyaallah muslimin. Bahkan yang lebih ngeri lagi, sholatnya itu pada saat Idul Adha dan Idul Fitri toh. Ini, masyaallah muslimin, ya. Makanya merasa atau tidak merasa, masyaallah muslimin, ya, di ayat berikutnya tadi Allah mengatakan dalam imam, dibacakan oleh imam,
Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Kita ini oleh Allah diwarisi Al-Qur'an dan Allah itu memilih ma'asyiral muslimin. Kita ini merasa atau tidak merasa pilihan Allah. Pilihan Allah. Karena kalimatnya summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan ini kitab Al-Qur'an ya kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami Allah. Coba bayangkan, dari miliaran manusia kita dipilih menjadi umat Islam. Umat Islam pedomannya cuma dua, Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis As-Sahihah. Sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amroini lan tadilu matamasaktum bihima kitaballah wa sunnatan Nabi SAW. Aku tinggalkan di kalangan kalian, kata Nabi, dua perkara kalian tidak akan pernah tersesat. Hidup kalian tidak akan pernah tersesat. Matamasaktum bihima, selagi kalian mau berpegangan erat, berpegangan teguh, berpegangan kuat dengan keduanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat Nabi SAW, yaitu al-hadis as-sahihah. Ini ma'asyiral muslimin. Maka hidup kita tidak akan pernah tersesat. Ini. Maka jangan sampai kita setelahnya dipilih ini, kan Allah tadi mengatakan faminhum dzalimun li nafsi. Sebagian yang aku pilih itu ada yang zalim terhadap dirinya. Gimana maksudnya zalim terhadap dirinya? Dia ngerti aturan, sholat wajib itu harus wajib dikerjakan, tapi dia hanya melaksanakannya sehari cuma 4 kali, kurang 1. Ada yang bahkan hanya sekali toh. Berarti ini dia zalim terhadap dirinya. Dia menganiaya pada dirinya. Ya, dia ngerti, faham, menyakiti tetangga itu nggak boleh, tapi dia masih berperilaku menyakiti tetangganya, entah ucapan maupun perbuatannya. Ini sama dengan zalimu li nafsi. Ya. Dalil menjelaskan kita tidak boleh jauh dari Al-Quran, harus dekat dengan Al-Quran, tapi kita masih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran sama cuma disimpan di rak-rak Al-Quran saja, dibuka pada saat nanti Ramadan. Habis Ramadan tutup lagi. Aktivitas kita banyak dengan dunia dan dunia. Ini ma'asyiral muslimin. Tapi kita masuk ranah ke sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Taib. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin hari apa itu ya? Ya, kita sudah membahas kitab ini ya, yaitu hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuhu, bahwa keluarga Al-Quran artinya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang membacanya, ya dia mentadaburinya, memahaminya, mentatbiknya, mengaplikasikan Al-Quran di kehidupan sehari-harinya, itu namanya ahlul Quran. Kata Nabi, ahlullah, keluarga Quran itu adalah menjadi bagian keluarga Allah di dunia. Wa khassatuhu, dan orang-orang kekhususan Allah. Masya Allah. Nah, dengan dibacakannya kitab ini, ma'asyiral muslimin, kita berusaha, bagaimana saya yang pas kebetulan untuk menyampaikan kitab ini, jenengan sebagai audiens ya, yang mendengarkan, kita berusaha untuk menjadi ahlul Quran, yang nantinya endingnya menjadi ahlullah wa khassatuhu. Insyaallah saged ya. Bismillah ya, bismillah. Taib. Kita akan membacakan kemarin hadisnya sudah, keutamaan ya. Apa keutamaan atau faedah dari pelajaran hadis bahwa ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya. Yang pertama kata mu'alif, ala qadri qurbika min kitabillah tanalul khairiyata bil qurbi min Allah.
sejalan dengan tingkat kedekatan kalian kepada kitabullah, kepada Al-Quran, engkau akan meraih kebaikan berupa kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ungkapan yang indah dari penulis ini, ma'asyiral muslimin, memiliki makna yang sangat dalam, ya, mengenai hubungan antara manusia, kita sebagai manusia, kemudian Al-Quran, kemudian Allah. Jadi ada tiga: manusia, Al-Quran, kemudian Allah. Baik. Secara garis besar, maksud dari kalimat mu'alif tadi, ma'asyiral muslimin, adalah derajat kemuliaan dan kedekatan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding lurus dengan seberapa erat hubungan dia dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Ini, ya. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, ma'asyiral muslimin, melainkan Al-Quran itu adalah sarana utama atau wasilah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Si empunya. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Ini. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, ma'asyiral muslimin, semakin kita dekat dengan kitab Allah, maka semakin dekat pula kedekatan kita dengan Allah dan menjadi orang-orang kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harusnya kita iri, ya. Boleh iri kepada dua golongan, ya. Yang pertama adalah orang hamilul Quran, ya. Hamil itu namanya hamil kan ada di badan kita, ya, di perut kita. Artinya dia hafal Quran, ya. Kemudian dia juga tadabur terhadap Al-Quran, ya. Jenengan nggak usah terobsesi, pokoknya saya harus setiap hari baca Al-Quran minimal 1 juz, ya. Loh, kan itu bagus, memang bagus, tapi yang lebih bagus lagi, ma'asyiral muslimin, jenengan 1 ayat, ya, 1 ayat saja, tapi jenengan baca, kemudian fahami, tadaburi, kemudian aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, itu yang lebih bagus. Kata Ibnul Qayyim, hamil Quran, orang yang hamil dengan Al-Quran atau pembawa Al-Quran, itu bukan orang yang atas bawah kiri pojok, kemudian lembar kesekian, halaman sekian, dia langsung kayak komputer, ya. Tapi nol dalam aplikasi, itu bukan hamil Quran. Yang dikatakan tadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, walaupun hanya dia hafalnya 1 ayat, tapi dia bisa mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupannya sampai matinya, maka itulah hamilul Quran, itulah ahlul Quran. Artinya apa? Kita punya peluang menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, ya. Apalagi, ya, dia sudah hafal Quran, ya, Masya Allah, kemudian dia bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mulai ucapannya, ya, tutur katanya, Masya Allah, ya, mencerminkan, ya, tutur kata yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Misal, ya, dalam Al-Quran mengatakan wa qulu linnasi husna, wa qulu, dan berkatalah kalian, linnasi, kepada manusia, al-husna, yang baik. Di sini tidak ada perbandingan ras, suku, enggak, ma'asyiral muslimin. An-nas, seluruh manusia, tidak membedakan kulit, tidak membedakan bangsa, pokoknya manusia. Kita diperintahkan, entah iman entah kafir, kita diperintahkan tetap oleh Allah, wa qulu linnasi husna. Terkadang kita ini kebablasan, ma'asyiral muslimin, merasa ngajinya sering, ya, kita menganggap yang lainnya tuh remeh. Ada orang mungkin dalam kondisinya dia belum dapat hidayah, kita kadang, ya, menyepelekannya, ya.
Kita gampang memvonis, ya. Oh ini pelaku bid'ah ini. Oh ini musyrik ini. Ya. Kita dilihat dulu. Kondisi kalau dia sudah faham, baru kita dekati. Wa qulu linnasi husna, itu pun dengan perkataan yang baik, nasihati, karena kewajiban kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, kata Allah, innal insana lafi khusr, demi waktu asar, sesungguhnya manusia secara umum dalam kerugian, illa, ada kecualinya, illal ladzina, yang pertama illal ladzina amanu, orang yang beriman tidak akan rugi. Wa amilus solihat, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, yang selalu berwasiat nasihat tentang kebaikan, tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan dia senantiasa wasiat atau nasihat tentang masalah kesabaran. Kalau kita ada di empat ini, ma'asyiral muslimin, empat-empatnya ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang tidak rugi. Berarti kebalikannya rugi apa? Untung. Ini ma'asyiral muslimin, ya. Jadi luar biasa derajat kemuliaan kedekatan seseorang, ya, di mata Allah itu berbanding lurus dengan seberapa erat, seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Maka ayo, ya, mulai hari ini, ya, kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Bukan dekat berarti Al-Qur'an dibawa terus tapi nggak pernah dibaca, ya sama aja, ya. Ya, bukan dekat, ya. Namanya dekat itu ya dibaca, difahami, ditadaburi, diaplikasikan dalam kehidupan, itu namanya orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Yang kedua, faedah hadis, ya, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu, adalah kata mu'alif, hadal Qur'an, ini Al-Qur'an, unzila li umumin nas, lam yakhtassa bijinsi wala launin. Perhatikan, Al-Qur'an ini diturunkan untuk umumnya manusia, seluruh manusia secara umum, ya. Tidak dikhususkan, lam yakhtassa, tidak dikhususkan bijinsin wala launin, bagi ras atau suku atau bangsa. Oh ini Al-Qur'an ini khusus untuk orang Arab, la, tidak, ya. Wala launin, dan juga warna kulit tertentu, tidak, ma'asyiral muslimin, ya. Kalau Indonesia rasnya kan kulitnya apa? Sawo matang, ono yang sawo busuk. Ada, ya. Ini ungkapan ini aja, guyon aja. Jadi sawo matang, ya. Beda dengan orang-orang Amerika, Eropa, ya kan? Afrika beda lagi, saudara kita yang di Afrika, ya. Beda lagi yang di Cina, ya kan? Beda-beda, ya, beda-beda. Nah, ungkapan ini, ma'asyiral muslimin, ya, menegaskan bahwa salah satu sifat paling utama dari Al-Qur'an dan ajaran Islam yaitu apa? Syumuliyah, universalitas. Artinya Al-Qur'an bukanlah kitab suci yang eksklusif untuk kelompok atau apalagi bangsa atau ras tertentu, tidak, ya. Melainkan Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk, ya. Petunjuk secara global, ya, secara global. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Inilah dahsyatnya, agungnya Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an tadi dikatakan umumin nas, seluruh manusia secara umum. Berarti Al-Qur'an ini, ma'asyiral muslimin, merangkul semua kelas sosial dan juga kapasitas intelektual. Itulah Al-Qur'an. Misal, sekarang bagi orang awamun nas, orang-orang awam, ya. Kalau dalam istilahnya itu grassroots-nya, ya. Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin, memberikan panduan moral, ya kan?
dan juga hukum yang mudah difahami untuk kehidupan sehari-hari. Nggak ada yang sulit, mudah. Cuman kita aja yang mempersulit. Ya, kita saja yang mempersulit. Al-Quran itu mudah. Ya. Makanya Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim muddakir. Niscaya sungguh aku mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'an, mudahkan Al-Quran. Ya. Kepada orang-orang yang mau berfikir. Ya. Baik dikatakan kita orang Islam itu dikatakan ulul albab, orang yang mempunyai akal, maka akal kita gunakan. Untuk apa? Pelajari Al-Quran secara mendalam, ma'asyiral muslimin. Indah. Ya. Kita menyikapi berbagai macam perbedaan ini kita gampang. Kenapa? Karena kita sudah mendalami Al-Quran sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Enak, ma'asyiral muslimin. Ya. Itu bagi siapa tadi? Bagi orang-orang yang awam, orang-orang secara umum, ya. Kemudian bagi para ilmuwan atau akademisi, Al-Quran menyediakan isyarat ilmiah, ma'asyiral muslimin, ya. Hikmah yang sangat mendalam dan konsep filsafat hidup yang tidak pernah habis digali. Misal tentang masalah kesehatan, ya. Di dalam cerita Al-Quran Ashabul Kahfi, berapa Ashabul Kahfi tidurnya di gua itu? Kan lama tuh, ya, ratusan tahun, ya. Ternyata posisi mereka Ashabul Kahfi tidak sampai bosok atau tidak sampai menjadi kulitnya hancur rusak, karena memang oleh Allah dibulak-balik, ma'asyiral muslimin, ketika tidur itu. Lah, sama ternyata medis meneliti tentang Al-Quran itu, ternyata orang-orang yang contohnya nun sewu, kena dia menjadi apa istilah orang Jawa itu, yang selalu di kasur terus kembang bayan. Nah, itu jangan jenengan biarkan posisinya terlentang terus, jangan, tapi dibulak-balik. Itu medis seperti itu. Ya. Ya, seperti yang anak pangeran yang Saudi itu, ya, yang puluhan tahun tuh, ya kan? Itu sama, dibulak-balik sehingga tidak rusak, ya. Ini ma'asyiral muslimin, luar biasa, ya. Itu secara apa? Kesehatan dan banyak hal. Bahkan Ibnu Firnas, ulama dari Spanyol, Cordoba. Spanyol dulu itu Islamnya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Sekarang aja masjid yang di Cordoba tidak boleh kita masuk ke sana untuk sholat, hanya untuk sebagai museum aja. Sampai seperti itu. Padahal di situ mencetuskan siapa? Menularkan seorang namanya Ibnu Firnas. Ibnu Firnas ini dia pencetus pertama pesawat, ma'asyiral muslimin. Dari mana dia bisa mencetus pesawat? Dia melihat ayat tentang masalah burung. Burung di atas, dia dengan mengepakkan sayapnya tidak jatuh. Diteliti sama dia. Akhirnya dia eksperimen, bikin itu sayap. Ya. Kemudian dia memberanikan diri terjun dari istilahnya itu menara tertinggi di Cordoba. Melayang, jebuk, ya, patah tulang. Apakah dia berhenti? Tidak. Diteliti lagi. Kenapa kok saya bisa gedebuk jatuh? Ya. Oh, ternyata belum bikin ekornya. Sayapnya sudah, tapi ternyata ada ekor juga berfungsi. Sampai seperti itu, ma'asyiral muslimin. Itu bagi apa? Orang yang para ilmuwan mengungkap Al-Quran dan tidak akan pernah habis. Itulah Al-Quran, ya. Kemudian bagi pemimpin maupun rakyat jelata, rakyat biasa seperti kita, Al-Quran itu menjadi standar keadilan yang setara bagi semuanya. Nggak ada dibeda-bedakan, sama. Dihukum Allah sama, ya. Tentang orang zina, ya, pezina,
yang masih bujangan, semuanya berlaku sama, adil, nggak dibeda-bedakan, ya. Itu dijilid 100 kali jilidan dan diasingkan selama 1 tahun. Itu hukum dalam Al-Quran. Tapi kadang di Indonesia ketahuan zina dinikahkan, ya enggak, supaya enggak terjadi aib. Ini ya. Apalagi yang ranjam, yang sudah pernah nikah zina, itu kan dikubur hidup-hidup badannya, kepalanya nongol di atas permukaan tanah, dilempari batu sampai mati. Enggak ada dibeda-bedakan, enggak ada. Al-Quran tidak, semuanya sama, ras, suku, warna kulit sama, perlakuannya sama. Ma'asyiral muslimin, tidak seperti orang Bani Israel ketika yang berzina itu rakyat jelata, ya, maka dia akan dieksekusi. Tetapi kalau bangsawan cukup diarak-arak saja, keliling kampung, selesai sudah. Tapi Al-Quran tidak, semuanya sama. Inilah Al-Quran, ma'asyiral muslimin, ya. Itu apa? Bahwa dijelaskan Al-Quran diturunkan untuk seluruh siapa? Seluruh manusia secara umum, tidak dikhususkan bagi ras atau suku bangsa maupun warna kulit tertentu. Kemudian faedah yang ketiga, kata mu'alif, tatajalla azamatul Quran bisyumuli fadlihi li ahlihi wal amilina bihi. Ya. Keagungan Al-Quran, ma'asyiral muslimin, itu tampak nyata dari mencakupnya keutamaan Al-Quran ini bagi para penghafal Al-Quran, ya, dan juga orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Ada satu kisah real nyata di Indonesia, di Jawa Tengah. Saya pernah dengar itu pada waktu saat saya masih ngurusin halakoh Quran di Islam Jamaah dulu. Islam Jamaah, ada yang Islam Jamaah di sini, ya. Segera bertaubat ya. Di Jawa Tengah, ma'asyiral muslimin, ada seorang kakek-kakek penarik becak, ya. Dia berangkat dari rumah jam 9 pagi, kadang pulang jam 12, jam 1 malam. Di sela-sela dia menunggu penumpang saat itu, salah satunya, ya, dia itu tidak pernah ketinggalan Al-Quran saku, bukan HP ya, Al-Quran saku, namanya mbah-mbah apa HP ISO gitu ya. Tapi sekarang itu Masya Allah, mbah-mbah Gen Z ya, bisa tiktokan barang mbah-mbah sekarang ini. Lah, ketika di sela menunggu penumpang, ya, kalau siang mungkin gampang ya, enak buka Al-Qurannya, dia tadarus Al-Quran, baca tilawah Al-Quran, ya. Ketika malam, ya, dia sengaja di bawahnya lampu jalan itu, sehingga dia bisa baca Al-Quran, ya. Suatu singkat cerita, ada, kalau sekarang kan youtuber, qadarullah ada youtuber, ya, dia memperhatikan seharian si Pak tua ini. Kemudian dia menghampirinya, kemudian nanya, Bapak, Mbah, sudah berapa konsumen atau yang ini? Sampai saat ini kebetulan belum, nak, ya, belum mendapatkan penumpang. Bayangkan dari 9 pagi sampai jam 12 malam, ya. Terus si youtuber ini tanya, ya, jenengan kalau kayak gini apa yang dilakukan? Dia, saya menunggu penumpang, saya baca Al-Quran. Lah, jenengan berapa juz? Ya, kalau minimal 5 juz dalam sehari, ya, bahkan bisa 10 juz. Kalau 10 juz, kalau satu juznya 1 jam, ya kurang lebih kan 10 jam, kan gitu ya. Dia bisa melaksanakan itu. Apa sebenarnya harapan Mbah ini kok dengan Al-Quran bisa baca begitu? Nah, saya ingin hidup barokah, ya, dan harapan Mbah ya ingin Mbah pergi haji sama istri Mbah gitu loh. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, ya.
lantaran Al-Quran, ya, dekatnya si mbah ini dengan Al-Quran, Allah menggerakkan hatinya si YouTuber, ya, untuk apa? Menghajikan mbah dan istrinya. Hajinya haji plus, ma'asyiral muslimin. Ini menandakan apa? Bahwa Al-Quran itu Masya Allah, ya, tampak nyata dari, ya, itu tadi, ya. Makanya Al-Quran kan tadi di surat Yunus, selain mau'idatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu bisa menjadi obat penenang jiwa yang sedang sakit, ya, sedang futur, apalagi penyakit hati. Selalu baca Al-Quran kalau kita masih punya penyakit hati, masalah muslim, dengki, serai, sombong, ria, baca Al-Quran, masalah itu sebagai obatnya. Wahudan, Al-Quran menjadi petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan rahmat menjadi bagian rahmat bagi orang iman, termasuk si mbah mendapatkan rahmat. Dia sebatas penggayuh beca, keinginannya adalah haji. Dengan kedekatannya, lantaran dia dekat dengan Al-Quran, Allah memudahkan segalanya. Masya Allah. Ini masalah muslimin. Kadang saya mendengar cerita itu, kadang terpecut, apa kayak ditampar gitu. Ya. Kita coba lancar, iya kan? Omongan kita lancar, pendengaran kita juga normal, mata kita juga normal. Terus kok kita tidak dekat dengan Al-Quran itu bagaimana? Waktu di Islam Jamaah, masalah muslimin, ada satu kelompok namanya anak-anak bisu, ya, yang di Wonokromo itu bisa dikumpulkan setiap hari Sabtu dan Ahad. Dia pingin ngaji dengan bacaan jadi nggak jelas, tapi kesungguhannya, ya Allah ya Rabb. Orang bisu itu, masalah muslimin, kadang pendengarannya nggak jelas, dia juga ngomongnya nggak jelas. Itu bisu itu seperti itu. Beda dengan orang tuli. Kalau tuli itu hanya mungkin pendengarannya saja, tapi dia bisa ngomong dengan jelas. Tapi bisu itu pendengarannya nggak jelas, ngomongnya juga nggak jelas. Tapi dengan kesungguhannya, Masya Allah. Kadang ketika sholat tuh, ya Allah ya Rabb. Maka saya jenengan, masalah muslimin yang normal ini, terus kenapa kita jauh dari Al-Quran? Bukankah Al-Quran merupakan pedoman hidup kita? Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kitabullah. Tadi dijelaskan oleh mu'alif, sejauh mana kedekatan kita dengan Allah, maka sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, otomatis kita jauh dengan Allah. Tapi kita keinginannya, Masya Allah, bahkan ketika kita doanya luar biasa, tapi kita dengan Al-Quran kita jauh. Ini masalah muslimin, ya. Jadi faedah yang ketiga menjelaskan bahwa keagungan Al-Quran tampak nyata dari mencakupnya keutamaan kitab ini bagi para ahlinya, para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya Al-Quran. Masya Allah. Jadi apa ya? Bahwa keagungan Al-Quran, ma'asyiral muslimin, tidak hanya terletak pada keindahan bahasanya. Ahli bahasa zaman dulu, ya, ahli syair zaman dulu di Jazirah Arab, pensyair itu namanya, kalau sekarang ini artisnya, ya. Pernah suatu ketika, karena takjubnya dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, satu ketika pensyair yang terkenal, ya, itu mau menemui baginda Rasulullah saat itu. Kabar ini didengar oleh si Abu Jahal, bapaknya si bodoh itu. Abu Jahal kan bodoh, bapaknya kebodohan. Dia akhirnya, si orang ini, ahli syair ini,
istilahnya apa, dipapag gitu. Pokoknya sebelum masuk, mungkin sebelum masuk Surabaya, di Sidoarjo disamperin, ya, diomongin. Aku dengar-dengar kamu mau ke tempat Muhammad. Iya. Kenapa? Luar biasa, Al-Quran itu indah sekali. Ya. Apa kata Abu Jahal? Antum pulang saja. Kamu pulang saja. Karena kalau kamu nanti ketemu Muhammad, kamu tersihir nanti. Bahaya nanti. Enggak, ini indah banget bahasanya. Ya. Gak, gini aja. Daripada nanti ada apa-apa, saya hadiahi 100 ekor unta. 100 ekor unta untuk balik, Pak. Tidak jadi datang untuk menemui siapa? Nabi Muhammad. Dia mikir 100 unta. Karena unta itu memang kalau sekarang ini mungkin McLaren atau Ferrari, kendaraan termahal saat itu. Kalau yang biasa-biasa ini mungkin Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fat, 1000 Al-Fat, 100 Al-Fat, bayangkan. Hanya ya wis, ya itu kan nanti gampang balik lagi, gampang. Sekarang kedapat apa? Unta 100, balik, Pak. Balik, apa yang terjadi? Ya. Qadarullah, si penyair ini dia terpleset, jatuh, kemudian terinjak-injak oleh 100 untanya. Artinya apa? Unta enggak dapat, padahal pintu hidayah sudah Allah buka, dia malah pulang gara-gara dunia. Iyadzubillah. Ini, Masya Allah. Kadang kalau ngelihat cerita seperti itu, luar biasa. Ini. Makanya bukan hanya bahasanya atau mukjizat tadi ilmiahnya, bukan, ma'asyiral muslimin. Ternyata keagungan Al-Quran juga mencakup dampak nyata atau efek transformasi, ya, berupa apa? Aliran keutamaan yang tidak terbatas bagi orang-orang yang hidup bersama Al-Quran. Contoh tadi misal siapa? Si mbah tukang beca, dipenuhi oleh Allah, Masya Allah. Terakhir, ya, faedah yang keempat dari hadis pertama dari kitab Arba'un Hadisan fi Ta'zimil Al-Quranul Karim, kata mu'alif, zikrul fadli wal khairi litashwiki aslubun nabawiyun tarbawiyun yahfizul himama wa yuharrikun nufusa. Kata mu'alif menyebutkan bahwa keutamaan dan kebaikan untuk memotivasi, membangkitkan antusiasme, ya, merupakan metode kenabian yang edukatif untuk memicu semangat dan menggerakkan jiwa. Jadi hadis tadi ini yang disampaikan, ya, oleh mu'alif dari sabda baginda Rasulullah, ini salah satu metode cara mengajarkannya Nabi. Kamu, kata Nabi mungkin secara ininya, ya, kalau ingin menjadi bagian keluarga Allah di dunia, maka jadilah ahlul Quran. Ya. Bahkan dalam hadis lain kan Nabi pernah bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, Al-Quran satu huruf, Pak. Ya. Apa kata Nabi? Falahu bihi hasanah. Falahu, maka baginya yang membaca satu huruf Al-Quran tadi, ya, hasanah, satu kebaikan. Apakah cukup hanya satu kebaikan? La. Apa kata Nabi? Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ini nanti dilipatkan menjadi 10 semisalnya kebaikan. Dalam hadis selanjutnya, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif lam mim itu terjadi menjadi 3 rangkaian huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Sehingga ketika kita baca surat Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Ya Allah ya Rabb, apa kita hanya baca Quran cuma alif lam mim sadaqallahul adzim, Yasin sadaqallahul adzim, Qaf, Shad, Nun, apa gitu? Kan tidak.
Minimal paling sehalaman, ya kan? Lagi malas-malasnya itu. Lagi semangat-semangatnya sekali duduk 1 juz, Masya Allah. Kalikan beberapa huruf yang jenengan baca. Ini untuk apa? Untuk memotivasi kita, ya. Dan kita harus yakin sabda Nabi itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar dari sabdanya Nabi itu bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Sesungguhnya yang terucap dari mulutnya Nabi Muhammad kita, ya, dari apa sabdanya baginda Rasulullah SAW itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Ini masalah muslimin, ya. Ya. Apalagi ada satu hadis Nabi untuk motivasi kita. Wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Lebih utamanya, kata Nabi, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat lail. Apalagi Nabi mengatakan, menetapilah kalian dengan qiyamul lail. Alaikum bi qiyamul lail, kata Nabi. Karena qiyamul lail itu adalah da'abus solihin man qablakum. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kalau kita, ma'asyiral muslimin, pingin atau menjudge diri kita menjadi orang yang solih, kita lihat amalan malamnya kita sholat malam apa tidak? Karena salah satu ciri orang solih itu atau solihah adalah dia qiyamul lail, pasti itu sudah menjadi kewajiban dirinya. Gak usah pakai alarm HP, udah sudah menjadi alarm sendiri. Jam 2 bangun, mandi, sholat, doa. Apalagi Nabi pernah dawuh bahwa sepertiga malam yang akhir Allah itu turun ke langit dunia. Allah mengatakan, berfirman, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Saya ini raja di raja. Saya ini raja di raja, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Silahkan kalian minta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Silahkan kalian minta tolong kepadaku, pasti akan aku tolong. Masya Allah. Coba bayangkan, Allah sengaja turun ke langit dunia, tapi kita masih ngorok. Katanya pingin menjadi orang solih solihah, tapi tidur malamnya kebablasan. Senengnya ya cuman bangun karena ini adalah Piala Dunia, apalagi semifinal, perempat final. Habis itu ya Allah ya Rabb. Loh kok saya cuma dulu gibol, Pak. Jam 2 tuh kalau champion udah ya. Kadang salat malam cuman witir to aja. Ngambil hadis ya paling enggak witir. Ya Allah ya Rabb. Begitu sekarang nih. Ya Allah ya Rabb. Enggak pokoknya walaupun gibol nanti lihat aja hasilnya bagaimana, kan gampang sekarang ini. Ya. Bersama ya. Baik, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Nggih. Waalaikumsalam. Okay. Baik. Dalam sebuah hadis ya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, orang iman itu yang terbaik adalah orang iman yang orang-orang di sekitarnya tidak terganggu baik dengan ucapannya maupun tangannya.
Kan Al-Quran bagus Ustaz dibaca, bagus. Bagaimana ketika Nabi menegur ada salah satu sahabat di masjid, dia baca Quran, satu sahabat lagi sholat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, pelankan suaramu, cukup kamu yang dengar saja, karena suaramu bisa mengganggu saudaramu yang sedang sholat. Artinya di sini Nabi mengajarkan kepada kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang iman, pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita tidak diperkenankan untuk mengganggu saudara kita yang lain. Walaupun itu non-muslim, masalah muslimin. Paham? Ya. Non-muslim kan juga butuh dia istirahat. Iya kan? Ya. Apakah kita boleh? Oh itu kan non-muslim, orang kafir. Enggak, masalah muslimin. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk amal ma'ruf kepada Fir'aun yang kafir. Bukan hanya kafir, gembongnya kafir. Apa kata Allah? Wa qulu layyinan. Wa qula layyinan. Berkatalah kalian berdua layyinan dengan lemah lembut. Coba bayangkan. Kadang kita menegur sesama muslim itu dengan kasar ya. Alamu lo bid'ah itu loh. Enggak boleh masalah muslimin. Enggak boleh. Kalau bisa kita memang kalau memang posisi dia melakukan kebid'ahan, tapi tidak seperti itu cara menegurnya. Paham ya? Ya. Apalagi ini mengganggu ya. Saya pernah satu ketika sholat di Sidoarjo mana gitu loh. Sholat duhur, dia lagi itu tadi baca Al-Quran terus pakai toa. Iya kalau baik tahsinnya. Ini kacau beliau ini. Ya Allah ya Rabb. Perempuan lagi. Ini muskil masalah muslimin. Tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Cukup yang pengumuman yang Nabi utarakan kepada Bilal, ya, sahabat-sahabat yang lain sebagai muadzin itu hanya pada saat azan saja. Pada saat apa? Azan. Ya. Ya. Dalam boten hanya azan. Hanya azan. Ya. Ya. Salawat itu fardiyah ma'asal muslimin. Kata Allah dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslimu taslima." Ya. Kata Nabi, barang siapa man sholat sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa kita membaca salawat secara fardiyah, ya seperti tadi baca Quran tapi pelan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita. Satu salawatan mendapatkan balasan dari apa? Dari Allah 10. Ini masalah muslimin yang harus kita fahami ya. Taib, syukran, jazakallahu khairan. Ada lagi? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu adalah hudan, sifat dan rahmatan. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ada pengurus pondok, ya, yang notabene pasti kesehariannya membaca Al-Quran, mungkin juga hafal sebagian dari ayat-ayatnya, melakukan perbuatan yang kurang senonoh. Ya. Ini sebenarnya bagaimana? Yang kedua, Ustaz, ada misalnya Ustaz menyampaikan tausiah, ya, dalam tausiahnya itu kan yang disampaikan mesti kan kita bawa dan sunnah Rasulullah. Yeah. Pada saat menyebut ayat, beliau tidak menyampaikan surat ini, ayat ini keluar dari beliau, tapi mendengarkan dari HP yang ada yang dia punya, itu gimana? Ya. Yang pertama ya, bahwa apa namanya? Ya, dan kenapa kok ada pengurus ya? Atau mungkin ya itu tadi. Tadi kan udah dibaca. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Setelah orang manusia itu diwarisi Al-Qur'an, ya.
Ternyata oleh Allah diklasifikasikan menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Zalim, muqtasid, sabiqum bil khairat. Yang zalim seperti tadi, Al-Quran hanya sebatas tenggorokan. Dia pinter banget, makharijul hurufnya, tajwidnya luar biasa, bahkan hafal. Apa bedanya dengan Abdurrahman bin Mulzam, orang Khawarij yang menebas Sayyidina Ali ketika akan salat subuh? Berarti Al-Quran hanya sebatas tenggorokan, tidak sampai ke wadahnya ilmu, yaitu hati. Ketika Al-Quran tidak masuk ke hati, di situ padahal disebutkan mau'izah wa syifa lima fis sudur, hudan wa rahmah lil mu'minin. Karena tidak masuk, hanya lewat pendengaran dan penglihatan, halas, nggak ada faedah. Ketika Al-Quran itu sampai menyentuh hatinya, masuk ke dalam wadahnya ilmu, otomatis dia tidak akan melakukan pelecehan seksual atau macam-macam LGBT. Biasanya kan yang sedang trending itu, kiai senang sama laki-laki, disodomi murid-muridnya, iyadzubillah. Ini kan pekerjaannya siapa itu, sodomi itu? Fir'aun. Apa? Bukan Fir'aun, kaum Lut. Iyadzubillah. LGBT kaum Lut, masyaallah muslimin. Menzinahin sesantriwatinya. Ya Allah ya Rabb. Ini kan malah mencoreng nama Islam. Padahal Islam dalam Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan dalam Al-Quran tuh, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan perzinahan. Orang melihat langsung zina ada enggak? La. Mesti ada awal-awalnya, muqaddimahnya. Iya kan? Bagaimana ceritanya orang Yahudi, dalam kisahnya Yahudi ada 4 saudara, satunya perempuan, yang 3-nya ini dia pergi untuk cari ma'isyah, kemudian menitipkan si adiknya yang perempuan ke sang rohib. Rohib itu ulamanya orang Yahudi saat itu. Kalau sekarang kiainya. Tapi setan tidak tinggal diam, ma'asal muslimin. Levelnya setan menggoda itu sesuai dengan levelnya keimanannya masing-masing. Kalau keimanannya tipis, ya setannya setan ala biasa. Kalau dia kiai, ya setannya setan kiai. Kalau dia ustadz, ya dia juga ustadz. Levelnya gitu, ma'asal muslimin. Ya. Karena memang tujuan setan adalah untuk menyesatkan. Apa yang terjadi? Dibisiki. Ketika ini, kamu nasihati toh. Ini kasihan perempuan sendirian, kamu nasihati. Mulai terbawa, dinasihati. Nasihat bagus nggak? Bagus. Tapi ketika berdua-duaan, apa kata Nabi? Ketika ada orang berduaan yang bukan mahramnya, maka yang menigai adalah setan. Loh Ustaz, kan saya ngaji Ustaz, tapi berduaan. Hindari, ma'asal muslimin. Yang ada justru malah setan yang ada nanti. Apa yang terjadi, ma'asal muslimin? Singkat cerita, si perempuan ini dizinahin, hamil, bahkan punya anak. Karena was-was, setan membisiki lagi, akhirnya apa? Dua-duanya dibunuh. Berarti dia dosanya double. Padahal dia seorang rahib, seorang kiai. Terus datanglah nanya kabar sing 3 kakaknya ini tentang adiknya. Ya, dengan cerita alibinya dia, ya ini kena sakit gini-gini dan hanya meninggal. Namanya yang ngomong adalah yai, rahib, ya manut-manut saja. Tetapi setan pinter, menggoda ketiga saudaranya ini lewat mimpi. Saudara yang pertama dimimpi, ternyata kematian adiknya itu tidak wajar. Ya. Terus ceritalah kepada 2 kakaknya. Mimpi itu bunganya tidur, nggak usah kamu ini. Jangan, malah kita nanti suudzon, wohe. Ilmunya masuk. Tapi setan tidak berhenti. Ngimpinya itu masuk ke kakak yang kedua. Bahkan yang ketiga hanya sepakat menggali dan benar di situ ada jenazah sama bayi. Akhirnya dilaporkan si rahib ini
dieksekusi mati. Tetapi sebelum dieksekusi mati, setan datang menghampiri si rahib agar dia tidak istilahnya itu mengikuti syariat yang ada saat itu, artinya bertaubat dengan cara kalau kamu ingin selamat, sebut saja aku. Ya, kalau dalam lagunya, ya, sebut Bento. Selamat kamu. Apa yang terjadi ketika dia udah kufur? Kan tujuannya itu kufur. Setannya lari, si rahibnya dieksekusi mati. Mati dalam kondisi kufur kepada Allah. Kalau zina mungkin ma'asal muslimin ya, itu kan mendapatkan syafaat nanti ya. Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad dapat syafaatul azam. Ya. Tapi enak dong, zina aja. Tidak masalah muslimin. Ya, jangan seperti itu. Ya, jangan sembarangan ya. Ya. Tapi yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Maka ampun sampai di surat Furqan, ini terakhir ya. Surat Furqan Allah mewanti-wanti 3 hal. Hubungan seorang hamba dengan sang Khalik, dengan Allah, jangan sampai kita syirik. Diingat-ingat ma'asyiral muslimin. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia yang lain, jangan sampai terjadi pembunuhan. Paham? Yang ketiga ini, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ampun sampai zina. Berarti syirik, pembunuhan, zina harus kita hindari. Maka kalau kita terhindar di 3 hal ini, insyaallah biiznillah, sebagaimana tadi muqaddimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka kita akan mendapatkan pertolongan fid dunya wal akhirah. Syukran, jazakumullah khairah. Ada lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaan keduanya apa tadi? Sudah ya itu ya. Ustadz kalau menyampaikan dalil-dalil kok lihat HP. Jadi dia cuma diginiin ya. Ikhtilaf ya. Tapi yang karena gini, ketika menyampaikan Al-Qur'an, itu kan tadi menghindari syirik itu tadi. Kadang ada syirik namanya syirik riya, pamer, penglihatan. Ini sum'ah. Mungkin dia khawatirnya, kira kemutawarian beliau, dia mungkin kalau baca takutnya dia sum'ah. Sehingga cukup hanya dengarkan ini pokoknya, tapi dia menyebutkan surat ini tapi dia pakai qiraatnya lewat imam. Itu kan kondisinya ke masing-masing ya, ke masing-masing. Secara ini mafi muskilah ya, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman yang lebih bagus ya kita yang baca, cuman tetap harus menata niat. Ikhlasun niat, karena amalan itu kan syaratnya 2. Pertama ikhlasun niat, yang kedua adalah muttaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Lebih berapa menit tuh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ada lebih kurang yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.